Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan mengenai hasil kerja kami mengenai bab 7 akuntansi keuangan lanjutan mengenai isu seputar konsolidasi. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Nah, pada bab sebelumnya telah dibahas perlakuan akuntansi atas akuisisi entitas induk terhadap entitas anak. Berikut penyusunan laporan keuangan konsolidasian dalam kondisi tidak terjadi perubahan porsi kepemilikan. Dalam praktiknya, bagian kepemilikan entitas induk dapat berubah baik meningkat ataupun menurun. Perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas induk, seperti membeli kepemilikan tambahan atau menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Keduanya akan dibahas pada bagian berikut ini. Yang pertama, entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Entitas induk dapat menambah bagian kepemilikannya atas entitas anak. Jika sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian, maka penambahan bagian kepemilikan tersebut tidak mengubah substansi pengendalian entitas induk. Nah, menurut PSAK 65, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Transaksi ekuitas adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dalam kasus ini, bagian kepemilikan non-pengendali akan berkurang. PSAK 65 ini tidak secara eksplisit menjelaskan akun ekuitas yang dimaksud. Namun, prinsip umum dari selisih yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor. Perlu diingat bahwa tambahan modal disetor tersebut dicatat oleh PT induk dan bukan milik PT anak, sehingga tidak dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, dalam kasus yang telah disebutkan, tambahan modal yang disetor PT induk akan berkurang atau debit. Jika saldo tambahan modal yang disetor PT induk sebelumnya tidak ada, maka disesuaikan pada saldo laba. Dalam transaksi ini tidak ada pengakuan tambahan atas goodwill serta aset dan liabilitas. Selanjutnya yaitu entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Entitas induk juga dapat menjual bagian kepemilikannya atas entitas anak, di mana sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian. Akibat penjualan tersebut, substansi pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, misalnya kepemilikan 80% menjadi 60%, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selanjutnya mengenai perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Hal ini dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak, seperti membeli saham treasury dari entitas induk atau pihak lain, dan menerbitkan tambahan saham atau right issue kepada entitas induk atau pihak lain. Jika right issue tersebut dibeli oleh entitas induk secara proporsional, maka tidak terjadi perubahan atas komposisi kepemilikan pada entitas induk. Dalam beberapa kasus right issue tidak terjadi secara proporsional sehingga terjadi perubahan komposisi kepemilikan. Hal tersebut akan dibahas pada bagian berikut. Yang pertama, ada entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Akibatnya, substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Selanjutnya ada entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga.
Kondisi ini dapat terjadi jika entitas induk tidak berminat membeli saham tambahan sesuai proporsi yang menjadi haknya. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka kepemilikan dan pengendali akan naik. Akibatnya, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Selanjutnya ada entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Entitas anak dapat membeli saham treasury dengan alasan tertentu. Jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka presentasi kepemilikan dan pengendalian akan naik. Akibatnya, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Dan yang terakhir ada entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Saham treasury dapat dibeli dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan persentase non pengendalian akan turun. Akibatnya, substansi pengendalian tetap karena meningkatnya kepemilikan entitas induk. Akuisisi pada periode interim. Perlakuan akuntansi. Pada PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasi mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum akuisisi akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas pada tanggal akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi neto teridentifikasi. Berikut adalah contoh akuisisi pada periode interim. PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak pada tanggal 1 April 2020 senilai 600 juta. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak per 31 Desember 2014, komposisi ekuitas terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 500 juta dan 200 juta. Hasil operasi dan dividen yang dibagikan oleh PT Anak selama tahun 2020 adalah yang telah dilampirkan. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya, kecuali mesin yang nilai wajarnya lebih tinggi sebesar 10 juta. Mesin memiliki sisa umur ekonomi selama 5 tahun. Nilai wajar kepentingan dan pengendalian saat akuisisi adalah 190 juta. Jika akuisisi dilakukan pada tanggal 1 April 2020, yaitu pada periode interim, maka perhitungan goodwill juga dilakukan berdasarkan nilai ekuitas tanggal akuisisi yaitu 1 April 2020. Untuk itu, perlu dihitung nilai ekuitas PT Anak tanggal 1 April 2020 yaitu ekuitas per 1 Januari ditambah laba pra-akuisisi dan dikurang dividen pra-akuisisi, sehingga hasilnya ada pada ekuitas 1 April yaitu sebesar 705 juta. Dan berikut adalah perhitungan goodwill saat diakuisisi, yaitu biaya perolehan ditambah nilai wajar dan pengendalian dikurang nilai tercatat ekuitas saat akuisisi, sehingga selisih yang dihasilkan yaitu 45 juta. Alokasi amortisasi per tahun yaitu 2 juta dan mesin 10 juta. Goodwill yang ada adalah 35 juta. Selanjutnya ada perhitungan jurnal eliminasi untuk ekuitas pada tabel 8.15. Pendapatan, beban, dan dividen PT Anak pra-akuisisi dijabarkan dan dihitung pengaruhnya terhadap saldo laba tanggal akuisisi. Penjabaran tersebut disesuaikan dengan beberapa banyak akun-akun pendapatan dan beban yang ada. Dalam contoh ini, pendapat dan beban disederhanakan masing-masing sehingga menjadi satu akun saja. Pendapatan, beban, dividen, dan dividen pra-akuisisi juga dialokasikan untuk pihak pengendali yaitu 80% dan pihak non-pengendali 20%. Sementara itu, untuk goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi diperoleh perhitungan sebagai berikut, itu tabel pada 8.16, yaitu perhitungan jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas. Berdasarkan pada tabel 8.16, saldo akhir goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi dihitung setelah mempertimbangkan amortisasi, jika ada,
Perlu diingat bahwa akuisisi dilakukan tanggal 1 April, sehingga amortisasi juga dilakukan selama 9 bulan saja. Amortisasi atas alokasi terhadap mesin yang seharusnya 2 juta per tahun, maka pada tahun akuisisi hanya diakui 9/12 saja, yaitu 1.500.000. Untuk tahun selanjutnya akan diamortisasi penuh sebesar 2 juta. Jurnal eliminasi. Dalam proses konsolidasi laporan keuangan, entitas induk mendapatkan laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal tahun hingga akhir tahun, sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Ini ada contoh jurnal, soalnya masih sama, yaitu yang PT Anak Prakuisisi. Di sini ada jurnal 7E, ini untuk mengeliminasi laba dan dividen PT Anak Prakuisisi. Nilai saldo laba pada jurnal eliminasi telah disesuaikan nilai saldo laba menjadi nilai pada tanggal akuisisi. Selanjutnya dibuat jurnal eliminasi untuk bagian pasca akuisisi pada jurnal 8E contohnya, yaitu jurnal ini untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak. Berdasarkan tabel 8.16 diperoleh jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi seperti pada 9E. Ini jurnal untuk mengeliminasi investasi terhadap goodwill serta aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Sedangkan untuk jurnal eliminasi untuk goodwill dan amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi itu ada pada jurnal 10E. Jurnal ini untuk mencatat mengeliminasi investasi terhadap amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim memiliki prinsip yang sama, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi. Oleh karena itu, bagian pra-akuisisi perlu dilakukan eliminasi, sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasian antara akuisisi awal tahun dan interim hanya pada jurnal eliminasi. Di sini ada contoh kertas kerja konsolidasi tahun 2020 dengan kasus yang sama. Perlu diperhatikan bahwa nilai investasi pada PT Anak dan bagian laba atas PT Anak dalam laporan keuangan konsolidasi harus nol. Bagian laba pengendalian juga harus sama antara PT Induk dan konsolidasian. Begitu juga dengan saldo laba awal periode pada bagian laporan perubahan saldo laba. Nilainya konsolidasian harus sama dengan PT Induk karena saldo laba awal periode PT Anak harus habis dieliminasi. Demikian juga dengan nilai ekuitas PT Induk harus sama dengan nilai ekuitas konsolidasian. Selanjutnya mengenai isu konsolidasi lainnya, yang pertama ada saham preferen entitas anak. Prosedur konsolidasi mensyaratkan seluruh ekuitas anak dieliminasi sehingga ekuitas konsolidasi adalah sama dengan ekuitas entitas induk. Jika entitas anak memiliki saham preferen yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka dieliminasi terhadap kepentingan dan pengendali. Yang kedua ada dividen saham entitas anak. Ada kalanya perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas. Salah satunya dalam bentuk saham atau yang dikenal dengan dividen saham atau saham bonus. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan bagiannya secara proporsional sehingga tidak terjadi perubahan komposisi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Yang ketiga ada pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah entitas pelaporan, bukan entitas legal, karena pada dasarnya entitas yang bergabung adalah entitas legal yang terpisah. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan prinsip seakan-akan entitas yang bergabung adalah satu entitas, walaupun sebenarnya secara legal bukan satu entitas. Dengan demikian, aspek pajak berupa aset, liabilitas, beban, dan pendapatan dihitung pada masing-masing entitas dan dijumlahkan dari laporan keuangan entitas bergabung ke dalam
laporan keuangan konsolidasian. Yang keempat adalah laba per saham konsolidasian. Berdasarkan PSAK 56 laba per saham, perhitungan laba per saham konsolidasian masih mengacu pada prinsip perhitungan LPS untuk entitas tunggal. Perbedaan utamanya yaitu dalam perhitungan LPS konsolidasian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pada tingkat entitas anak dan dilanjutkan pada tingkat konsolidasian. Dan yang terakhir ada laporan arus kas konsolidasian. Prinsip penyusunan laporan arus kas konsolidasian mengacu pada PSAK 2. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan informasi pada laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, dan informasi lainnya. Seluruh transaksi terkait arus kas yang terjadi antar entitas yang dikonsolidasi sudah tidak diperhitungkan dalam laporan arus kas konsolidasian, karena sudah dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan arus kas konsolidasian. Oke, selanjutnya adalah Appendix A. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan perolehan pengendalian. Penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian. Dibagi menjadi 2, yaitu pelakukan akuntansi dan jurnal eliminasi. Entitas induk dapat memperoleh pengendalian atas entitas anak melalui beberapa tahap. Misalnya, pada tahap awal investor mengakuisisi saham entitas anak pada jumlah yang tidak signifikan, misalnya 15%. Sehingga investor belum memiliki pengaruh atas invest. Pada tahap berikutnya, investor mengakuisisi tambahan saham invest sehingga kepemilikannya menjadi signifikan bahkan mayoritas, misalnya 60%. Penambahan kepemilikan seperti ini disertai dengan perolehan pengendalian. Oke, selanjutnya pelakukan akuntansi penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian. Menurut PSAK 22, jika dalam satu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada dalam laporan laba rugi. Jika investasi sebelumnya dicatat pada nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, maka jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki. Yang artinya seluruh saldo penghasilan komprehensif lain tersebut diakui di saldo laba. Menurut PSAK 7+1, yaitu instrumen keuangan, penghasilan komprehensif lain yang berasal dari investasi pada instrumen keekuitas tidak direklasifikasi ke laba rugi, melainkan ke saldo laba. Ketika terjadi akuisisi bertahap dengan perolehan pengendalian, maka goodwill yang timbul dihitung ulang pada tanggal akuisisi terakhir dengan cara nilai wajar imbalan yang dialihkan ditambah jumlah setiap kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya, yaitu hasilnya jumlah 100%. Dan jumlah dari 100% itu dikurangi oleh aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi 100%, sehingga terjadilah goodwill yang timbul. Selanjutnya, jurnal eliminasi perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan perolehan pengendalian. Untuk membuat jurnal eliminasi, maka sebaiknya terlebih dahulu dihitung saldo investasi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Investasi awal 20% yaitu 140 juta, penyesuaian nilai wajar 6 juta, penambahan 40% 300 juta, selisih pengukuran kembali 20% 4 juta, serta investasi akhir 60% 450 juta dari hasil penjumlahan di atas. Nilai akhir kepentingan non-pengendali adalah nilai pada tanggal laporan keuangan. Oleh karena akuisisi tambahan terjadi pada tanggal 30 Desember 2020, maka nilainya sama dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi tambahan yaitu 300 juta rupiah. Sampai dengan perolehan pengendali tanggal 31 Desember 2020, tidak ada pengakuan bagian laba atas PT anak karena PT induk masih menggunakan metode nilai wajar. Selain itu, dengan metode nilai wajar, penerimaan dividen juga tidak mempengaruhi saldo investasi. Oleh karena itu, tidak ada eliminasi atas bagian laba dan dividen. Namun, saldo laba yang dieliminasi adalah saldo akhir yang di dalamnya sudah memperhitungkan laba dan dividen PT anak. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut jurnal eliminasi yang diperlukan. Saham biasa sebesar 500 juta pada debit, saldo laba 220 juta pada debit, serta goodwill 30 juta pada debit. Dan investasi pada PT anak 450 juta pada kredit, kepentingan non-pengendali 300 juta pada kredit. Jika penambahan kepemilikan dilakukan pada periode interim, misal 1 Juli 2020,
Maka, penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi dan kepentingan non-pengendali dilakukan berdasarkan nilai wajarnya tanggal 1 Juli 2020. Demikian juga dengan perhitungan goodwill dilakukan pada posisi 1 Juli 2020. Selanjutnya adalah penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendalian, di mana terbagi juga menjadi dua, yaitu pelakuan akuntansi dan jurnal eliminasi. Akuisisi bertahap juga dapat terjadi ketika entitas induk awal yang memiliki pengaruh signifikan dan mengakuisisi tambahan kepemilikan sehingga memperoleh pengendalian. Sebelum akuisisi tambahan, ekuitas induk memiliki pengaruh signifikan sehingga mencatat investasinya dengan metode ekuitas. Dan ketika pengendalian diperoleh tetap dapat menggunakan metode ekuitas ataupun beralih menggunakan metode biaya. Dalam pembahasan ini, entitas induk tetap menggunakan metode ekuitas ketika memperoleh pengendalian. Selanjutnya, pelakuan akuntansi penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendalian. Seperti pembahasan sebelumnya, berdasarkan PSAK 22, jika dalam satu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Jika ada dalam laporan laba rugi, keuntungan atau kerugian dihitung dari selisih nilai wajar dengan nilai tercatat sesuai metode ekuitas. Goodwill yang timbul juga dihitung ulang pada tanggal akuisisi terakhir dengan cara nilai wajar imbalan yang dialihkan ditambah jumlah setiap kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepentingan ekuitas sebelumnya dan menghasilkan jumlah 100%. Dikurangi aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi 100% dan jadilah goodwill yang timbul. Oke, dan yang terakhir, jurnal eliminasi penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendalian. Untuk membuat jurnal eliminasi, maka sebaiknya terlebih dahulu dihitung saldo investasi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Investasi awal 20%, 140 juta, bagian laba PT Anak 20%, 10 juta, dividen dari PT Anak 20% dikurangi 6 juta, penambahan 40% ditambah 300 juta, dan selisih pengukuran kembali 20% 6 juta, sehingga hasilnya adalah investasi akhir 60% sebesar 450 juta. Nilai akhir kepentingan non-pengendali adalah nilai pada tanggal laporan keuangan, karena akuisisi tambahan terjadi pada 31 Desember 2020. Maka nilainya sama dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi tambahan yaitu 300 juta. Sampai dengan perolehan pengendali tanggal 31 Desember 2020, terdapat pengakuan bagian laba atas PT Anak 20%, karena sebelumnya PT Induk masih menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan tabel 818 yang berada pada buku akuntansi keuangan lanjutan, nilai investasi bertambah 280 juta rupiah sebesar persentase perolehan tambahan 40% dikali nilai ekuitas PT Anak Tunggal akuisisi tambahan 720 juta rupiah. Agar jumlah pada baris tersebut seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan dari tanda sama dengan, sedangkan saham biasa dari saldo laba tidak ada perubahan, maka nilai kepentingan non-pengendali dikurangi sebesar 288 juta rupiah. Nilai akhir kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak menjadi 40% sehingga nilainya menjadi 288 juta rupiah yaitu 40% dikali 720 juta rupiah atau sama dengan penjumlahan kolom kepentingan non-pengendali. Pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2020 masih sebesar 20% karena penambahan 10% dilakukan di akhir tahun. Berikut penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Berikut inilah jurnal eliminasi yang diperlukan. Saham biasa sebesar 500 juta pada debit, saldo laba 200 juta pada debit, bagian laba atas PT Anak 10 juta pada debit, bagian laba non pengendali 40 juta pada debit, dividen diumumkan 30 juta pada kredit, investasi pada PT Anak 432 juta pada kredit, kepentingan non kendali 288 juta pada kredit. Sementara itu, nilai goodwill tidak diamortisasi kecuali terdapat penurunan nilai. Pada tahun 2020 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill. Berikut perhitungannya pada tabel 819 yang berada di buku akuntansi keuangan lanjutan. Saldo laba akuisisi tambahan penurunan nilai pada PT Induk sebesar 18 juta rupiah, serta kepentingan non pengendalinya 12 juta rupiah. Sehingga saldo pada 31 Desember sebesar 30 juta rupiah atau goodwill. Berdasarkan perhitungan di atas, berdasarkan perhitungan, berikut jurnal eliminasi yang diperlukan. Goodwill sebesar 30 juta rupiah,
investasi pada PT Anak sebesar 18 juta rupiah, kepentingan non-pengendali sebesar 12 juta rupiah, goodwill pada kredit, investasi, dan kepentingan pada kredit. Berdasarkan kuda jurnal eliminasi di atas, dapat dibuktikan bahwa nilai investasi pada anak yang dieliminasi adalah sebesar 450 juta rupiah. 430 juta rupiah ditambah 18 juta rupiah, sama dengan saldo 31 Desember 2020 pada perhitungan sebelumnya. Demikian juga dengan nilai kepentingan non-pengendali yang dihasilkan adalah 300 juta rupiah, yaitu 288 juta rupiah ditambah 12 juta rupiah sama dengan nilai wajarnya. Jika penambahan kepemilikan dilakukan dalam periode interim, misal 1 Juli 2020, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi dan kepentingan non-pengendali dilakukan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal 1 Juli 2020. Demikian juga dengan perhitungan goodwill dilakukan pada posisi 1 Juli 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Appendix B, yaitu merupakan perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang menyebabkan hilangnya pengendalian. Berkurangnya kepemilikan dari pengendalian menjadi tanpa berpengaruh. Entitas induk dapat kehilangan atas entitas anak beberapa sebab. Salah satunya adalah penjualan kepemilikannya atas entitas anak. Misal, investor atau entitas induk memiliki mayoritas saham entitas anak senilai 85%, sehingga investor atau entitas induk memiliki pengendalian atas investee atau entitas anak. Selanjutnya, investor, yaitu entitas induk, menjual sebagian sahamnya dan atas investee, yaitu entitas anak, sehingga kehilangan pengendaliannya menjadi 20%. Pelepasan kepemilikan aset seperti ini disertai dengan hilangnya pengendalian. Perlakuan akuntansinya, jika penjualan atas kepemilikan PT induk menyebabkan hilangnya pengendalian, maka tidak diterapkan sebagai transaksi ekuitas. Menurut PSAK 65, jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk menghentikan pengakuan aset termasuk setiap goodwill dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya pengendalian hilang dan mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Entitas induk juga mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk. Bisa kalian lihat pada slide berikut bahwa keuntungan atau kerugian tersebut terdiri dari dua bagian yang dihitung dengan cara sebagai yang ada di slide berikut. Yang pertama itu nilai wajar imbalan yang dialihkan dikurangi dengan nilai tercatat investasi yang dilepaskan, menghasilkan keuntungan atau kerugian atas pelepasan. Lalu yang kedua, nilai wajar investasi yang tersisa dikurangi dengan nilai tercatat investasi yang tersisa. Lalu, hasilnya merupakan keuntungan atau kerugian atas pengukuran kembali. Lalu, keuntungan dan kerugian bisa dicari dengan menambahkan keuntungan atau kerugian atas pelepasan tadi dan keuntungan atau kerugian atas pengukuran kembali. Sebagaimana contoh, bisa diambil bahwa PT induk membeli kepemilikan PT anak yaitu saham sebesar 60% yang diperoleh pada 2 Januari 2020. Pada saat itu, PT induk membayar 420 juta yaitu sebesar proporsi nilai aset neto PT anak dan PT induk memiliki pengendalian atas PT anak. Komposisi ekuitas atau aset neto PT anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba atau retained earnings pada masing-masing nilai 500 juta dan 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT induk menjual sebagian saham PT anak dari pihak 3 sebesar 40% dengan menerima uang tunai sebesar 300 juta. Atas penjualan itu, kepemilikan PT induk menjadi 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PT anak. Pada tanggal akuisisi ini, nilai wajar atas investasi yang tersisa sebesar 20% saja adalah 150 juta. PT anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2020 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Yang bisa kalian lihat pada slide berikut, yang dimana hal ini merupakan dampak dari penjualan oleh PT induk dan adalah hilangnya PT pengendalian
hilangnya pengendalian PT induk, maka PT induk harus mengukur kembali kepentingan ekuitas yang tersisa pada nilai wajar tanggal penjualan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi berikut. Berikut adalah perhitungannya, yaitu di mana nilai wajar imbalan yang diterima sebesar 300 juta, nilai tercatat investasi yang dilepas sebesar 288 juta dikurangi lalu menghasilkan angka 12 juta yang dimana itu adalah keuntungan atas pelepasan. Lalu nilai wajar investasi yang tersisa dikurangi dengan nilai tercatat investasi yang tersisa lalu menghasilkan angka 6 juta. Lalu keuntungan atas pelepasan dan keuntungan atas pengukuran kembali ditambahkan sehingga menghasilkan angka 18 juta, yaitu mengalami keuntungan. Nah, jurnal yang dicatat atas perlakuan tersebut adalah oleh PT Induk. Yang bisa kalian lihat pada slide berikut adalah kas pada investasi dan keuntungan laba atau rugi senilai 300 juta, investasi sebesar 288 juta, dan keuntungan pada angka 12 juta. Dan untuk mencatat pelepasan investasi. Lalu yang kedua, mencatat selisih nilai wajar atas investasi sebelumnya, yaitu dimana investasi senilai 6 juta dan keuntungan sebesar 6 juta. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bahwa perubahan entitas induk dapat terjadi dikarenakan aktivitas yang dilakukan entitas induk seperti penambahan pembelian atas saham atau penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk, maupun karena aktivitas pada entitas anak seperti penerbitan tambahan saham atau pembelian saham treasury oleh entitas anak. Jika perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk tidak berdampak terhadap hilangnya pengendalian, maka diterapkan sebagai transaksi ekuitas, dan keuntungan atau kerugian atas transaksi ekuitas tidak diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, namun langsung diakui ke ekuitas jika perubahan dalam kepemilikan entitas induk yang berdampak terhadap hilangnya pengendalian, maka keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui dalam laba rugi. Baik, sekian saja dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kalian bisa mengontak tim kami. Lalu kami menggunakan daftar pustaka, yaitu buku akuntansi keuangan lanjutan 1 sebagai pedoman mata kuliah kami. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.